Selamat berjumpa bersama saya Isidorus Wahyu Subagio melalui channel Bicara Belasan Menit. Bicara Belasan Menit. Kali ini kita akan bicara mengenal nama para paus Gereja Katolik Roma semenjak Konsili Vatikan Kedua. Mengenal nama para paus Gereja Katolik Roma semenjak Konsili Vatikan Kedua. Sumber bukunya antara lain adalah buku Ziarah Batin tahun 2015. Konsili Vatikan Kedua berlangsung lebih kurang 5 tahun, yakni dari bulan Oktober tahun 1962 sampai dengan bulan Desember tahun 1965. Semenjak berlangsungnya Konsili Vatikan Kedua sampai sekarang ini sudah lebih kurang selama 55 tahun Gereja Katolik Roma belum pernah mengadakan konsili lagi. Nama-nama paus semenjak Konsili Vatikan Kedua adalah sebagai berikut. 1. Paus Yohanes ke-23. Menurut tradisi penghitungan Gereja Katolik Roma, Paus Yohanes ke-23 adalah paus yang ke-261 dihitung sejak tahta Santo Petrus. Nama lahir Paus Yohanes 23 adalah Angelo Giuseppe Roncalli. Lahir pada tanggal 25 November tahun 1881 di Italia. Ia menjabat sebagai paus mulai tanggal 28 Oktober tahun 1958 sampai dengan tanggal 3 Juni tahun 1965. Ia meninggal pada usia 81 tahun. Motto Paus Yohanes ke-23 adalah Obedientia et Pax. Obedientia et Pax, ketaatan dan perdamaian. Roncalli, nama lahirnya, tidak diunggulkan dalam sidang pemilihan paus, yakni konklav, karena faktor usia yang sudah lanjut. Tetapi ia terpilih menjadi paus, maka diperkirakan hanya sebagai paus antar waktu saja. Tetapi ternyata ia membuat suatu langkah yang luar biasa yang mengejutkan Gereja Katolik Roma dan dunia pada umumnya. Ia menyelenggarakan Konsili Vatikan yang kedua yang menghasilkan reformasi atas doktrin-doktrin Gereja Katolik. Ada 16 dokumen Konsili Vatikan Kedua dengan perincian sebagai berikut: 4 dokumen dengan nama konstitusi, 9 dokumen dengan nama dekret, dan 3 dokumen dengan nama pernyataan. Dan ditingkatkannya rekonsiliasi antar umat beragama yang ada pada waktu itu tentang hal yang tak terbayangkan muncul dari kekuasaan tertinggi tahta suci Gereja Katolik Roma. Ia menjabat sebagai paus relatif singkat. Paus Yohanes 23 ia menjabat paus 5 tahun, tetapi dianggap sebagai salah satu paus terbesar yang pernah ada dalam sejarah Gereja Katolik. Ia dikenal sebagai paus yang baik dan juga dihargai oleh orang Anglikan maupun Protestan berkat jasanya untuk menyatukan gereja yang terpisah. Ia dibeatifikasi tanggal 3 September tahun 2000. Ia dikanonisasi
dikanonisasi tanggal 27 April tahun 2014. Paus yang kedua setelah Konsili Vatikan kedua adalah Paus Paulus ke-6. Ia paus di urutan menurut tahta suci 262. Nama lahir Giovanni Battista Antonio Maria Montini. Ia lahir tanggal 26 September tahun 1897. Ia menjabat sebagai paus mulai tanggal 21 Juni 1963 sampai dengan 6 Agustus 1978. Ia menggantikan Paus Yohanes ke-23 dan melanjutkan serta menyelesaikan dan menutup Konsili Vatikan kedua. Moto Paus Paulus ke-6, cum ipso di monte, dengan dia di atas gunung. Paus Paulus ke-6 dijuluki dengan Paus modernitas karena ia mengatur transisi dalam liturgi Gereja Katolik Roma, pembinaan seminari, studi teologi, dan banyak kehidupan gerejawi lainnya sesuai dengan dokumen Konsili Vatikan kedua. Paus Paulus ke-6 adalah paus pertama yang mengunjungi negara kita, negara Indonesia. Paus Paulus ke-6 dibeatifikasi tanggal 19 Oktober 2014 dan dikanonisasi tanggal 14 Oktober 2018. 3. Paus Yohanes Paulus I. Ini paus yang nomor 263. Nama lahirnya, ia bernama lahir Albino Luciani. Ia lahir tanggal 17 Oktober 1912 di Italia. Ia menjabat sebagai paus tanggal 26 Agustus sampai dengan 28 September tahun 1978. Masa jabatan Paus Yohanes Paulus pertama adalah jabatan paus terpendek dalam sejarah kepausan dalam Gereja Roma Katolik. Ia hanya menjabat paus selama 33 hari, sehingga tahun 1978 menjadi tahun 3 paus. Paus Yohanes ke-23 itu merupakan pembuka dari Konsili Vatikan kedua, diselesaikan oleh Paus Paulus ke-6, dan Paulus ke-6 digantikan oleh Paus Yohanes Paulus yang pertama. Moto Paus Yohanes Paulus yang pertama, humilitas, kerendahan hati. 4. Paus Yohanes Paulus kedua, ya nomor 264 menurut tradisi pengurutan pontifak di Gereja Katolik Roma. Ia lahir dengan nama Karol Joseph Wojtyla tanggal 18 Mei 1920 di Polandia. Ia menjabat paus sejak tanggal 16 Oktober 1978 sampai dengan 2 April 2005. Moto Paus Yohanes Paulus kedua, totus tuus, sepenuhnya milikmu. Pada tanggal 13 Mei 1981, Mehmet Ali Aga berusaha membunuh Paus Yohanes Paulus kedua di lapangan Gereja Santo Petrus dengan menembakkan 3 peluru kaliber 9 mm yang mengenai perutnya 2 peluru dan
lengannya 1 peluru. Tetapi Paus dapat diselamatkan dari usaha pembunuhan itu. 3 tahun kemudian, yakni 2 hari setelah Hari Raya Natal tahun 1983, Paus Yohanes Paulus II pergi menemui Mehmet Ali Aga di penjara. Paus mengatakan kepadanya, "Aku memaafkanmu, sahabat. Aku mengampunimu." Pada tanggal 22 Desember 1983, Paus Yohanes Paulus II menggantikan Kitab Hukum Kanonik atau CIC, Codex Juris Canonici tahun 1917 yang dikeluarkan oleh Paus Benediktus XV diganti dengan kanon yang baru, yakni kanon tahun 1983 yang berlaku sampai sekarang ini. Paus Yohanes Paulus II adalah Paus yang kedua yang berkunjung ke Indonesia. Ia berkunjung tahun 1989 ke Indonesia, mengunjungi Jakarta, Medan, Jogja, dan Dili. Tahun 2002, Paus Yohanes Paulus II menambahkan peristiwa-peristiwa dalam doa rosario yang dengan peristiwa terang. Peristiwa terang itu memuat apa yang dibuat oleh Yesus, karya Yesus. Paus Paulus Yohanes II dibeatifikasi 1 Mei 2011 dan dikanonisasi pada tanggal 27 April 2014. Kanonisasi adalah upacara pemakluman santo atau santa atau gelar suci menurut tradisi Gereja Katolik Roma. Tanggal 27 Desember 2014, Mehmet Ali Aga mengunjungi Vatikan untuk meletakkan bunga-bunga mawar putih di makam Paus Yohanes Paulus II yang belum lama selesai dikanonisasi. 5. Paus Benediktus ke-16. Nama lahir Joseph Aloysius Ratzinger, Jerman, lahir tanggal 16 April 1927. Ia menjabat sebagai paus mulai tanggal 19 April 2005 sampai dengan 28 Februari 2013. Motonya Cooperatores Veritatis, pekerjaan-pekerjaan kebenaran. Ia mengundurkan diri sebagai paus, maka paus pensiun emeritus, tanggal 28 Februari tahun 2013. Ini adalah peristiwa tradisi gereja yang telah 600 tahun tidak ada paus yang mengundurkan diri. Paus Benediktus ke-16 melepaskan diri sebagai paus setelah menjadi paus selama 7 tahun. Ia mengundurkan diri dengan alasan ia merasa sudah tak punya cukup kekuatan mental dan fisik untuk menjadi Pontifex Maximus atau paus bagi 1,2 miliar umat Katolik sedunia. Ada yang memperkirakan sebab musabab alasan mundurnya Paus Benediktus ke-16 adalah karena rumitnya menangani kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang terjadi dalam Gereja Katolik Roma. Catatan paus yang pernah mengundurkan diri: 1. Paus Gregorius pada tahun
1415 dengan alasan untuk menghentikan perang saudara dalam gereja yang dikenal dengan skisma Barat Besar. Yang kedua yang mengundurkan diri, Paus Celestinus kelima pada 5 Juli tahun 1294 sampai dengan 13 Desember 1294. Lebih kurang ia menjabat sebagai paus sudah selama 5 bulan. Ia mengundurkan diri sebagai paus dengan alasan mau hidup di biara saja. Paus Emeritus Benediktus ke-16 sampai sekarang tetap tinggal di Vatikan Roma. Dan ia ingin dipanggil Romo Benediktus saja. 6. Paus Franciscus, paus sekarang ini, paus kita sekarang ini. Ia adalah nomor paus 266. Nama lahir Jorge Mario Bergoglio, 17 Desember 1936 di Buenos Aires, Argentina. Ia menjabat sebagai paus mulai tanggal 13 Maret tahun 2013 sampai sekarang ini. Motto Miserando atque eligendo, yang tak terpandang namun dipilih. Ini merujuk pada 1 Kor 1 ayat 28. Paus Franciscus menyerukan agar seluruh gereja Katolik di dunia terbuka, mulai serius menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam gereja Katolik. Kesimpulan, semenjak Konsili Vatikan kedua sampai sekarang ini sudah lebih kurang 55 tahun, kita mempunyai 6 paus, yakni Paus Yohanes 23, Paus Paulus ke-6, Paus Yohanes Paulus pertama, Paus Yohanes Paulus kedua, Paus Benediktus ke-16 yang sekarang emeritus, dan Paus Franciscus yang sekarang ini masih memimpin umat Katolik. Angka Romawi besar di belakang nama paus adalah menunjukkan sudah berapa kali nama itu dipakai sebagai nama paus. Contohnya, Paus Yohanes 23. Berarti nama Yohanes telah dipakai sebagai nama paus sudah 23 kali. Nama Paus Yohanes Paulus adalah nama gabungan yang mengacu pada 2 tokoh paus dalam Konsili Vatikan kedua, yakni Paus Yohanes 23 dan Paus Paulus ke-6. Nama itu digabungkan menjadi 1 nama saja, yakni Paus Yohanes Paulus. Nama Yohanes Paulus dipakai sebagai nama paus baru 2 kali. Semenjak Konsili Vatikan kedua sampai sekarang ini yang sudah 55 tahun, Gereja Katolik Roma belum pernah mengadakan konsili lagi karena dokumen hasil Konsili Vatikan kedua dinilai oleh gereja masih relevan bagi kehidupan Gereja Katolik Roma sampai sekarang. Sekian, terima kasih, selamat bertemu lagi di channel Bicara Belasan Menit bersama saya Isidorus Subagio. Terima kasih, Tuhan memberkati.